Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami sedang menuju tempat gereja Rock City Church yang sedang dalam proses penyelesaian. Sejak bulan Februari bentuk fisik bangunan sudah selesai. Kita bisa melihat bentukan fisiknya sudah benar-benar siap untuk di finishing. Pada progress report bulan Maret, kita bisa melihat tim mechanical electrical sudah mulai memasang pipa konduit dan kabel tray. Kita bisa melihat bagaimana proses penyelesaian pembangunan gedung gereja ini benar-benar dikebut. Pada hari ini kami akan membuat progress report untuk bulan April. Mari kita lihat langsung perkembangannya. Kita akan lapor satpam dulu. Pak, mau ke bangunan gereja Rock, Pak. Makasih, Pak. Ini tempatnya apa? Ini pre-function ya? Iya. Pre-function. Oke, kita mulai dari situ aja. Ini rencananya untuk ruang roket ya Pak ya? Iya. Kita lihat apartemen. Ini lift khusus gereja, jadi jemaat yang mau berjemaat, liftnya khusus. Oke, ini ruangan balkon. Jadi kita bisa lihat penggantungnya sudah disiapin semua. Kalau bulan Februari kemarin ini masih belum ada, sekarang sudah terpasang semua. Pengkabelan sudah selesai semua berarti ya Pak ya? Pengkabelan ini sudah. Oke. Masih pipa-pipa juga sudah. Jadi kalau di atas itu tadi itu balkon, ini main hall-nya. Kita lihat di atas sudah kayu penggantungnya semua sudah siap. Di dindingnya juga sudah disiapin rangka. Ini nanti baliknya peredam juga. Peredam ya, oke. Iya. Kita lihat bangunannya sudah mulai terbentuk. Ini split dock mulai udah dipasang. Split dock sudah mulai dipasang. Kita lihat peredam juga sudah mulai siap. Area stage juga sudah dipasang. Ducting AC-nya, salurannya sudah mulai dipasang. Ini ruangan di belakang panggung. Kita akan naik menuju ke ruangan multimedia. Kita di lantai 2 di sisi samping depan. Di sini rencananya akan dipakai untuk tim multimedia. Jadi kita bisa lihat lebih detail ruangannya dan juga lebih dekat lagi untuk melihat ducting AC-nya sudah siap. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung minggu bulan April tahun 2021. Tetap percaya ada penolong yang akan pasti selalu menolong kita untuk melewati setiap hal dalam kehidupan kita. Dan ingat, Yesus sangat mengasihimu. Kebangkitannya melambangkan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Senior Pastor GBI Glow Fellowship Center, Pastor Gilbert Lumoindok. Berikut beberapa pengumuman gereja untuk minggu ini yang perlu diperhatikan.
Terus ikuti episode terbaru podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung beribadah secara onsite di satelit GBI Rock Surabaya. Ibadah onsite yang diselenggarakan telah mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan lupa untuk tetap setia berkomsel, meskipun secara online. Mari bertumbuh bersama di dalam komunitas yang tepat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dan tergerak menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita saksikan bersama Suara Gembala. Shalom warga kerajaan, rejoice for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan, dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau berbicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah. Dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri. Ya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali. Yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion Zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali. Dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape. Sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love.
He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sebetulnya sudah kurang lebih 8 bulan kita ada dalam ibadah onsite. Saya hanya mau katakan ini kepada saudara bahwa jangan takut saudaraku untuk datang. Kenapa? Karena ibadah onsite itu ditata, diatur, didesain, dipersiapkan untuk sebuah keadaan yang aman. Kita mengikuti prosedur kesehatan yang ada. Bagaimana seseorang yang datang harus cuci tangan dulu, lalu kemudian ditem, lalu kemudian melewati bilik sanitasi, dan baru kemudian masuk dalam ruang ibadah. Juga sangat diminimalisasikan kontak secara langsung satu terhadap yang lain. As a pastor for you, I love you. Saya sangat mengasihi saudara dan saya ingin semua saudara menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa ibadah online kita persiapkan, kita lakukan, kita adakan. Karena kita tidak mungkin melakukan onsite. Tetapi once onsite sudah berjalan bagi saudara yang memang bisa dan memang punya waktu. Dan tentu saja saudara punya waktu. Dulu kita bisa datang ibadah hari Minggu. Dan kalau kita nggak datang, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Hari ini saya pengen hal itu tetap ada dalam diri saudara. Karena online memang tidak sama dengan onsite. Online diadakan karena onsite nggak bisa. Tapi sekarang onsite sudah bisa. Sebab itu saya mengundang saudara, ayo datang. Kita nggak punya pengalaman untuk corporate worship. Kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Kita saudaraku tidak bisa bersama-sama menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan saudaraku tidak ada waktu yang didedikasi secara khusus. Yang seperti onsite. Orang datang, orang memang dikhususkan untuk duduk, berdiri, memuji, memperhatikan dan menerima firman Tuhan dalam kehidupannya. Sama aja kok. Nggak sama saudara. Ya, saya nggak mau saudara sampai punya pola pikir, attitude yang salah tentang hal ini. Sementara kita liburan, kita dulu kalau liburan hari Minggu kita bilang jangan, kita ibadah dulu. Saudara, sebaiknya sikap yang itu dikembalikan. Karena saya percaya itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari beribadah bersama-sama, onsite. Saya yakin Tuhan sendiri yang akan menjaga, melindungi, dan saudara pasti terberkati. So come, let us worship together to glorify His name. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat dan tuntunan bagi kita. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini dan kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat yang Kau beri Tuhan, dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu memberikan kemenangan buat kami. Bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Biarlah setiap hati yang mau beribadah kepada Engkau, Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mari bersukacita di hadapan Tuhan, kita datang dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh, Yesus penebusku. Ku tahu Dia penolong
datang menyembah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Bapa yang luar biasa. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Awal lebih lagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami bertemu secara pribadi. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada pemulihan yang terjadi. Mari setiap kita buka hati di hadapan Tuhan. Glory, glory. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Persiapkan setiap hati kami untuk menikmati hadirat-Mu. Yes, Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Yesus kami sembah. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih. Glory, glory. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus. Yesus ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
persembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembah, hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Dalam menjadi kerinduan setiap kami datang menyembahmu, di kerinduan setiap umatmu Tuhan datang menghampiri Kau dengan hati yang sungguh, dan kami sujud menyembah. Oh Yesus, ya nama Shanamaya. Mari buka setiap hati di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus di dalam nama-Mu. Ya Nikmati dengan sungguh hadirat Tuhan bersamamu saat ini. Percaya dengan sungguh. Ya nama Shanamaya, namanya terus pimpin jalan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap langkah kami ada Yesus di situ. Setiap apa yang kami pikirkan ada Yesus di situ. Mari datang dengan sungguh hampiri hadirat Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh menikmati Engkau, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus,
terus Kau pimpin setiap langkah setiap kami. Sungguh kami membutuhkan Yesus dalam hidup kami. Ya Ralamasya, nama ya Ralama, ya Ralamasya. Yes. Jesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan-jalan Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan-jalan Roh-Mu. Kau nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
percaya Tuhan, hadirat-Mu itu yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Tiba saatnya setiap kami akan mendengar kebenaran-Mu. Persiapkan telinga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami memuji-muji Tuhan karena kami tahu Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu di masa-masa yang luar biasa ini. Betul, pandemi masih tetap kami harus hadapi. Bahkan ditambah lagi dengan bencana-bencana yang terjadi di sekitar kami. Apa yang terjadi di Malang, di NTT. Tetapi kami tetap tahu Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Karena itu kami tetap kuat, tetap semangat. Apalagi setelah kami merayakan hari-hari penting. Beberapa minggu yang lalu ketika kami merayakan Jumat Agung, kami merayakan Paskah, dan kami sebentar lagi akan menyambut kenaikan Kristus ke sorga, lalu kemudian pencurahan Roh Kudus, dan semuanya ini mempersiapkan kami. Harinya akan tiba, Yesus datang kembali untuk menjemput kami. Karena itu dengan bangga kami nyatakan hari ini, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami bersyukur sebagai jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Rock di Surabaya ini. Kami bersyukur kami boleh kembali di the year of reproduction ini, di tahun reproduksi ini. Kami boleh kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, dipersiapkan menjadi warga kerajaan Allah, menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat celah untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah minggu yang luar biasa ini, meskipun kami mengikuti di rumah kami masing-masing secara daring, tetapi Tuhan kami tahu ada Tuhan yang berbicara, ada Tuhan yang mengubahkan kami, ada Tuhan yang melepaskan kuasa-Mu buat kami, ada Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu sebagai Allah yang kami yakini, sebagai Yehova Shammah, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan ubahkan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan hiburkan kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami pada seluruh kehendak Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama, kita yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah kebanggaan dalam Kristus. Saya Gilbert Lumoindong boleh melayani rekan-rekan dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Rock di Surabaya ini, ya kan, representative of Christ Kingdom. Wah, ini adalah warga-warga kerajaan Tuhan yang luar biasa di tahun yang dipercaya sebagai the year of reproduction, sebagai tahun di mana kita bertumbuh-tumbuh, kita bertambah-tambah dalam segala hal. Keluarga kita semakin diberkati, usaha kita semakin penuh dengan mujizat dan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Orang-orang muda bertambah dahsyat, bertambah pengaruh, bertambah berdampak. Bahkan secara rohani kita pun semakin memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Saya percaya pandemi hanya bukti bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bahwa kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, tetapi anak Tuhan tetap bersinar. Anak Tuhan tetap jadi berkat. Anak-anak Tuhan tetap bangga akan salib Kristus. Karena salib Kristus adalah sumber kebanggaan dan kemenangan kita. Haleluya. Terima kasih buat hambanya gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Daniel, yang boleh memberi kesempatan untuk saya melayani. Dan buat saya kesempatan untuk melayani Tuhan, apalagi di sebuah jemaat Tuhan yang luar biasa seperti GBI Rock ini. Saya percaya hal-hal dahsyat dan luar biasa Tuhan akan siap nyatakan. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Karena hari ini setelah kita beberapa waktu yang lalu merayakan Pekan Suci Paskah kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan kemenangan Minggu Paskah kita, Minggu Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus sudah menyatakan kemuliaannya. Makanya saya selalu katakan nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Yeeha. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara udah setahun lebih tuh ibadah di rumah masing-masing secara daring. Nah saya mau ibadah ini interaktif saudara-saudara. Jadi saudara di rumah jangan cuma nonton-nonton. Aduh saya sedang menonton Gilbert. Bukan, kita sedang beribadah. Sama-sama bilang saya sedang beribadah. Amin. Iya kan, jadi saudara ikut ucapkan amin, saudara ikut lakukan sesuatu, kita interaktif, sehingga setiap saudara secara aktif menerima ibadah yang luar biasa ini, haleluya. Nah hari ini saya mau bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita hamba kebenaran. Kita tadinya hamba dosa. Halo? Siapapun kita tadinya adalah hamba dosa. Setelah kita ditebus Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Waktu kita menjadi hamba dosa, kita bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi Kristen bukan sekedar punya agama. Kapan kita tahu we really as a Christian? Kapan kita tahu sebetulnya kita sungguh-sungguh sudah jadi orang Kristen? Waktu kita sudah lepas dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Dari hambanya iblis. Artinya kita melakukan hal-hal yang kita sebetulnya nggak inginkan, nggak mau, tetapi kita di remote, kita dikendalikan oleh roh kegelapan itu. Tetapi Alkitab dengan nyata mengatakan buat kita, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Bagaimana Kristus memerdekakan kita lewat kuasa kebangkitannya. Karena itu kuasa kebangkitan menanamkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Bahwa kita tadinya hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Kita tadinya hamba kegelapan, menjadi hamba terang. Kita tadinya hamba iblis, menjadi hamba Kristus yang luar biasa. Yang setuju katakan, yeah! Sama-sama bilang, saya hamba Kristus. Amin. Tetapi waktu kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hamba Kristus. Ciri yang paling utamanya, kita banggakan salib. Selama kita masih banggakan prestasi, selama kita masih banggakan pencapaian, selama kita masih membanggakan berkat-berkat, kemampuan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih hamba daging. Kita masih hamba dunia. Kita masih hamba kepentingan, keinginan kita sendiri. Tapi kapan kita tahu kita sudah menjadi hamba Kristus? Waktu yang kita rindukan hanya satu, supaya seluruh dunia dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana pekerjaan Allah diluaskan, kerajaan Allah diperbesar, dan bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Karena kebanggaan kita adalah salib. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. Galatia 6 ayat 14. Tapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Tidak mau bermegah akan prestasi, tidak mau bermegah akan pencapaian, tidak akan bermegah pada kekuatan, tidak akan bermegah pada kemampuan, tidak akan bermegah pada berkat, tidak akan bermegah pada segala sesuatu yang saya miliki selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju sama saya angkat tangan, katakan salib itu dahsyat. Come on, kan kita udah sepakat toh, ibadah ini ibadah yang interaktif, ya kan? Apalagi saudara jemaat yang disebut representative of Christ Kingdom, ya kan? Jadi warga kerajaan sorga, ya kan? Ini duta-dutanya Kristus, duta-dutanya kerajaan Kristus, saudara. Ya. Sama-sama bilang sama saya hambanya Kristus. Sama-sama bilang saya bermegah pada salib. Ayo come on, you can do better than that, ya kan? Sama-sama bilang saya bermegah dalam salib. Amin. Karena Alkitab bilang, sekali-kali tidak mau aku bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa salib itu begitu berarti? Sebab olehnya, oleh salib itu dunia telah disalibkan. Keinginan dagingku sudah dimatikan. Segala mimpi-mimpi, ambisi-ambisi duniawiku sudah dikalahkan. Jadi kalau kita masih apa-apa baperan,
Kita apa-apa masih tersinggung, kita apa-apa masih kecewa, kita masih apa-apa iri, kita masih apa-apa sakit hati, kita masih apa-apa dendam, kita masih apa-apa kepahitan. Mungkin kita orang Kristen, tapi kita belum mengalami salib Kristus. Karena Alkitab berkata kita harus disalibkan bersama dengan Kristus supaya kita dapat menerima kuasa kebangkitan Kristus. Dan waktu kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, Alkitab bilang apa? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Yang setuju katakan, yeah. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kristus ada di dalam saya. Dan sekarang kalau Roh Kristus ada di dalam saya, pertanyaannya, saya yang atur Roh Kristus itu? Atau Roh Kristus itu yang akan mengatur saya? Hello? Aha. Kalau Roh Kristus ada di dalam saya, maka pertanyaannya, saya yang mengatur Roh Kristus itu atau Roh Kristus itu yang mengatur saya? Maka kalau Roh Kristus itu yang mengatur saya, itu yang namanya saya telah disalibkan, mati bersama Kristus. Sehingga aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Yang setuju katakan amin. Mengapa kita bermegah dalam salib? Karena agama tidak bisa merubah kita. Ancaman, omelan, tekanan, bahkan kekerasan tidak bisa merubah manusia. Tapi salib mampu menyalibkan dunia, mampu menyalibkan daging, mampu menyalibkan ambisi-ambisi liar kita, mampu menyalibkan kutuk-kutuk masa lalu kita, mampu menyalibkan segala keinginan-keinginan duniawi kita untuk menggantikannya dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya ketika aku disalibkan bagi dunia ini, maka aku mengerti hidupku bukan hanya untuk kepentingan diriku lagi, tapi bagaimana hidupku berarti bagi orang banyak. Bagaimana aku berarti bagi kerajaan sorga. Bagaimana aku berarti bagi keluargaku. Sehingga pertanyaan kita bukan apa yang orang bisa buat aku, bukan apa yang dunia bisa berikan buat aku, bukan apa yang aku bisa dapatkan dari dunia ini, tapi sebaliknya apa yang aku bisa bagikan, apa yang aku bisa berikan, apa yang aku bisa berdampak bagi dunia, bagi keluarga, bagi kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan aku. Yang setuju katakan salib adalah kebanggaanku. Ayo kita lihat selanjutnya, Wow, I'm get so excited today. Yeah. Roma 6 ayat 16. Perhatikan baik firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Jadi kalau kita apa-apa sakit hati, kita apa-apa kecewa, kita apa-apa cuma pikir duit, maka engkau menjadi hamba sakit hati. Engkau menjadi hamba perasaan. Dan yang lebih jahat lagi, engkau menjadi hamba uang. Karena Alkitab sudah bilang. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang atau sesuatu sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu atau kamu adalah hamba sesuatu itu yang harus kamu taati. Jadi meskipun kita nggak mau, siapa sih yang pengen sakit hati? Siapa sih yang pengen hidup berzina? Memang ada orang cita-citanya. Kamu cita-citanya apa? Mau jadi istri piaraan, Om. Mau jadi pelakor, Om. Kan nggak ada. Tapi kenapa jadi pelakor? Karena hamba zina kau. Kau menjadi hamba daging. Kau menjadi hamba kesenangan duniawi. Karena mau nggak mau kau mentaatinya, karena kau dikuasai dan diperhamba olehnya. Kuasa kebangkitan Kristus melepaskan kita, itu sebabnya we are proud of the cross because only the cross can do it. Hanya salib,
Hanya salib. Hanya salib yang dapat mengerjakannya. Haleluya. Makanya dikatakan apa? Kamu adalah hamba orang itu. Kamu adalah hamba sesuatu itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Jadi mau dosa kayak, mau ngaco kayak, kalau kita udah diperhamba, kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya kita memilih. Makanya kita memilih. Karena hal-hal duniawi ini awalnya kelihatannya menyenangkan kita, tapi ujung-ujungnya menghancurkan dan membinasakan kita. Tapi Kristus awalnya mungkin berat, awalnya mungkin keras, awalnya mungkin menyakitkan, tapi menuntun kita pada kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Klik. Karena saya pelajari, mengapa kebanggaan kita adalah salib? Mengapa kuasa kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan beberapa waktu yang lalu? Dan sebentar lagi kita akan merayakan Yesus yang naik ke surga, dan kemudian kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan itu semakin mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita tahu the time is up, kita tahu waktunya udah gak lama lagi, saudara. This is the time to be serious. Kalau gereja menetapkan tahun ini sebagai the year of reproduction, saya percaya ini waktunya, ayo kita berbuat sesuatu. Bukan hanya berpikir apa yang saya bisa dapatkan, tapi bagaimana saya repro, saya kerja lebih lagi, dan lewat saya hal-hal dahsyat Tuhan bisa kerjakan. Istri, buat suamimu bangga punya istri seperti kau. Jangan kau jadi istri tapi kayak kelakuan kayak mamanya gitu ya kan. Terus, ini kamu segitu, kamu segini sampai, Ma, aku udah 57 tahun, Ma, masih mau diatur-atur terus, Ma, mau sampai kapan? Bu, kau gak mau jadi mamanya kan, kau mau jadi istrinya kan? Pak, kau jangan jadi suami, jadi penjajah, Pak. Jadilah suami yang membuat bangga istrimu. Bukan terus menekan, bukan terus mengkritik, bukan terus mencari kekurangan dari istrimu. Orang tua, jadilah orang tua yang membanggakan anak-anakmu. Ini yang Tuhan mau di the year of reproduction ini. Karena kita tahu the time is up. Nah, bagaimana? Dan mengapa? Kebanggaan kita adalah salib. Di masa-masa kita mau menyambut Yesus naik ke surga, lalu kemudian pencurahan Roh Kudus. Ini semakin mempersiapkan kita untuk sadar bahwa dunia gak akan lama lagi. Kristus pasti akan datang kembali untuk menjemput kita. And we are the representative of Christ's kingdom. We are rock. Kita adalah batu karang, saudara. Tetapi kita juga pada saat yang bersamaan representatif dari kerajaan sorga. Haleluya. Mengapa? Kebanggaan kita adalah salib. Sebagian orang bilang, ya saya mau bangga buat prestasi saya mau bangga buat berkat-berkat yang saya alami, saya mau bangga buat pencapaian-pencapaian saya. Oh, itu akan menjadikan kau sombong. Itu akan menjadikan kau kepala batu. Itu akan menjadikan engkau bertindak aneh dalam hidup ini. Akan membuat kau berpikir paling benar sendiri. Tapi hari ini kebanggaan kita adalah salib. Karena di salib ada apa? Ada pembuktian. Pembuktian bahwa kita berharga. Tapi pembuktian pada saat yang bersamaan, saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Yesuslah yang menolong saya, Yesus yang menguatkan saya. Sehingga waktu saya menghadapi badai, saya menghadapi angin ribut, saya tidak takut karena saya tahu roh di dalam saya lebih besar. Jika Allah di pihak saya, tidak ada yang dapat melawan saya. Haleluya. Salib Allah membuktikan. Pembuktian dari pihak Allah. Bahwa dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Dia Allah yang selalu menyediakan yang terbaik. Dan dia Allah yang begitu mencintai dan menjadikan kita berharga di pemandangannya. Makanya Alkitab berkata, you are the apple of his eye. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Setiap kali kita memandang salib, air mata kita tumpah. Bukan karena ingat masalah, tapi karena kita ingat
Betapa berharganya kita di pemandangan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, di salib ada apa? Ada pemulihan. Murid-murid yang sudah gagal, di salib itu mendengar kalimat Yesus yang berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Yesus dihancurkan. Alkitab berkata tubuhnya tidak serupa anak manusia, wajahnya tidak bisa dikenali. Tapi dia melakukannya buat kita, supaya kita yang rusak, kita yang kacau, kita yang sudah nggak jelas, dipulihkan menjadi warga kerajaan sorga yang penuh dengan kuasanya yang dahsyat. Rumah tanggamu hancurkah hari-hari ini? Hidupmu rusakkah hari-hari ini? Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya pernah menggugurkan kandungan. Saudara menatap saya dan berkata, saya pernah jadi istri piaraan orang. Saudara pernah menatap saya, mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya pernah jadi laki-laki piara. Atau mungkin saudara pernah berkata, pendeta, saya pernah lakukan hubungan homoseks. Tapi saya bertobat, sehancur apapun saudara. Waktu saudara melihat salib, di salib tidak ada penghakiman. Tapi di salib ada suara yang kembali memanggil kita dan berkata, mari kamu yang lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Di salib ada pembuktian. Tapi pada saat yang bersamaan di salib ada pemulihan. Yang ketiga, di salib juga ada apa? Ada pembelajaran. Kita belajar mengampuni di salib. Kita belajar merendahkan diri di salib. Kita belajar mengalah, lalu kita ingat kalau Yesus saja yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mau merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam kondisinya sebagai manusia dia siap menjadi hamba. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak mau ngalah? Kenapa kita sibuk dengan harga diri? Kenapa kita selalu sibuk dengan, ya tapi wes mukaku mau ditaruh di mana? Ya taruh aja di situ, masa mau digantung-gantung di gereja jelek. Ya kan? Ada pembelajaran. Kenapa rumah tangga gak bisa cocok? Karena masing-masing sibuk dengan aku maunya begini. Suami bilang, ya tapi aku maunya begini. Kalau masing-masing aku maunya begini, rumah tangga gak bisa cocok, saudara. Kapan rumah tangga bisa cocok? Ketika kita belajar dengan apa yang terjadi di Taman Getsemani. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Mulai hari ini bukan aku maunya begini, tapi mulai hari ini, Tuhan, apa yang Tuhan mau. Suami saya menyakitkan aku. Aku maunya pisah. Tetapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau aku tetap mengasihinya. Tuhan mau aku tetap mengampuninya. Tuhan mau aku ingat bahwa Allah benci perceraian. Tuhan mau aku ngalah. Tuhan mau aku yang datang padanya dan berkata, sayang, kalau aku sebagai istri punya banyak kekurangan, aku minta maaf. Aku tahu rumah tangga ini bisa diserang oleh setan ini. Karena aku mungkin sebagai istri masih banyak kekurangannya. Aku minta maaf. Sayang, yuk kita perbaharui rumah tangga. Sampai suami bingung, waduh kok saya yang selingkuh dia yang minta maaf ya. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, apa pendeta? Waduh, saya perempuan Surabaya mesti ngaku begitu, enggak bisa. Hidup ini bukan saya wanita Surabaya atau saya pria Malang atau apapun. Tapi hidup ini soal belajar dari salib. Makanya selalu saya bilang, waktu kita bangga dengan salib, hidup kita luar biasa. Yang pertama di salib ada pembuktian, yang kedua di salib ada pemulihan, yang ketiga di salib ada pembelajaran. Selanjutnya, di salib ada pelunasan. Hal-hal yang saya nggak bisa, saya nggak usah curhat. Hal-hal yang saya nggak mampu, hal-hal yang saya nggak kuat, saya cukup berlutut di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya. Saya nggak sanggup. Tapi saya mau taat, saya mau setia, saya mau dengar-dengaran. Saya adalah representative of Christ Kingdom. Saya adalah duta kerajaan-kerajaan Kristus. Kuatkan saya, maka salib
akan memampukan kita. Karena deklarasi yang luar biasa terakhir sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah genap, sudah beres. Apa yang saya tidak bisa bereskan, apa yang saya tidak mampu kerjakan, apa yang saya tidak kuat untuk melaksanakannya, Yesus take it all. Yesus yang ambil alih. Karena itu saya terlalu percaya. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia siap menjadi hamba kebenaran yang hidup dalam kemuliaan, yang bangga akan salib. Karena di salib dia tahu ada pembuktian, ada pemulihan, ada pembelajaran. Tapi pada saat yang bersamaan ada pelunasan. Yang dia nggak sanggup, yang dia nggak mampu, yang dia nggak bisa. Itu yang Yesus selesaikan dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Iman Kristen adalah kesiapan. Bukan hanya merayakan kuasa kebangkitan Kristus. Bukan hanya menantikan Kristus naik ke sorga menyediakan tempat. Bukan hanya percaya ada Roh Kudus yang dicurahkan, lalu kemudian kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang menantikan Kristus di akhir zaman ini dengan bekerja keras bagi kerajaannya. Tapi iman Kristen adalah kesiapan untuk tetap bangga pada salib apapun yang terjadi. Karena yang pertama, orang yang bangga akan salib membuat hidupnya normal, saudara. Dunia ini hari ini banyak orang gak normal. Iya kan? Banyak orang hari ini diperbudak oleh uang. Gak normal. Banyak orang diperbudak oleh handphone. Orang sekarang banyak ribut. Vaksin ini, jangan-jangan ada kuasa kegelapan, ada roh antikris. Karena ada tanda pada lengan. Terus dahinya diapain? Saya khawatir yang ada tanda lengan dan dahi itu justru malah handphone, saudara. Iya kan? Karena betul orang sekarang gak bisa lepas dari handphonenya. Coba saudara lihat screen time saudara berapa. Selama hari ini atau seminggu ini screen time saudara berapa? Kalau screen time saudara lebih dari 4 jam sehari, something is wrong with you. Hah? 4 jam pendeta? Saya 18 jam. Parah. Yesus cuma minta 1 jam. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh yang penurut tapi daging lemah. Ada saudara yang sejam doa, baca Alkitab? Sebaliknya, sekarang saya mau tantang saudara. Ada saudara yang screen time-nya cuma sejam? Ada pendeta, oma-oma. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir kalau usia saudara 15 tahun sampai 60 tahun, screen time saudara semua di atas 10 jam. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan-jangan kau sudah terbelenggu. Iblis licik, iblis sibuk bikin hoax tentang, oh hati-hati sama vaksin, itu ada roh antikris. Sementara kau sibuk dengan handphonemu dan segala hal yang kau dapatkan, kadangkala lebih banyak junk daripada hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Hati-hati. Ada banyak manusia hidupnya udah gak normal. Handphone membuat manusia banyak gak normal. Uang membuat manusia banyak gak normal. Ambisi membuat banyak manusia gak normal. Perhitungan, oh saya mesti terkenal apa-apa. Aduh, bersaing di sana di sini. Gak bisa mendengar orang dihormati, dihargai lebih. Wah ibu itu walaupun usianya udah 45 tetap cantik ya. Oh memang cantik dia, tapi kayaknya perek dia. Nggak ada orang bisa dipuji sedikit, langsung kita tuh kayak waduh, wah gimana gitu. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, banyak manusia nggak normal. Bayangin, udah nyakitin hati orang, masih nggak sadar. Udah bentak maki orang, merasa masih biasa aja. Banyak suami nyakitin hati istrinya, nggak minta maaf. Malah ngotot, ya memang istri saya begitu, pendeta menyebalkan. Ayah. Normal itu berarti kalau saya salah saya minta maaf. Bukan kalau saya salah saya ngotot. Normal itu berarti kalau saya buat dosa saya bertobat.
Saya tidak menutupi dosa saya dengan dosa lainnya lagi. Normal itu berarti kalau ada orang lebih dari saya belajar. Bukan saya saingan, bukan saya jatuhkan. Kalau ada orang bersama saya bergandengan tangan, itu artinya normal. Ada orang di bawah saya angkat, itu artinya normal. Tapi orang sekarang gak normal, ada orang di atasnya dijatuhin. Ada orang di sampingnya disikut. Ada orang di bawah diinjak. Hei, salib membuat kita hidup normal. Normal artinya kalau kita punya sesuatu, kita berbagi. Normal itu berarti kalau kita punya sesuatu, kita bersyukur. Tetapi udah banyak yang kita punya, masih juga kita mengeluh. Masih juga kita bersungut. Masih juga kita gak bisa bersyukur sama Tuhan. Masih aja kita komplain with God. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidupmu gak normal. Masa iya sih kita gak pernah bisa bersyukur? Suami buat sesuatu, mungkin belum seperti target saudara. Tapi udah banyak hal yang dia buat, bersyukur. Kenapa Bu? Pak, mungkin istri belum ada di target yang kau harapkan. Tetapi kan sudah terlihat ada banyak hal yang dia sudah buat. Belajar bersyukur. Alkitab bilang kalau kita mulai setia dengan perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Adik-adik muda, kalian kan masih pacaran. Kalian udah lakukan hubungan seks sebelum nikah, itu kan namanya gak normal. Kalian anak Tuhan, pacaran dengan orang tidak seiman, sorry, itu namanya tidak normal. Kita ini hanya hamba, semua yang kita punya titipan Tuhan. Lalu kita sombong, namanya gak normal. Salib membuat kita normal, membuat kita sadar. Aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena anugerah. Saya berdoa, kuasa salib membuat hidup kita normal. Tidak miring ke kanan, miring ke kiri, jalan terus dalam terang firman Tuhan. Maka hidup kita jadi berkat. Yang kedua, iman Kristen adalah kesiapan untuk bangga pada salib. Mengapa? Karena orang yang bangga pada salib membuat hidupnya kuat dan punya prinsip. Iblis kalau nggak buat tekanan, iblis akan buat bujukan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, sebab itu hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berkali-kali Tuhan bilang sama jemaatnya, janganlah gelisah, janganlah gentar. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang kuat dan punya prinsip. Keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi kita harus kuat. Kenapa orang bercerai? Karena tidak kuat. Tidak punya prinsip. Kenapa orang lakukan hubungan seks sebelum nikah? Karena tidak kuat, tidak punya prinsip. Kenapa orang keluar dari pelayanan? Kenapa orang kecewa, orang putus asa? Karena tidak kuat dan tidak punya prinsip. Di saat-saat goncangan ekonomi seperti hari-hari ini. Di tengah pandemi seperti hari-hari ini. Kalau kita nggak kuat, kita nggak punya prinsip. Kita bisa seperti murid-murid, bayangkan. Yesus yang datang, mereka berteriak apa? Itu hantu. Ada banyak orang lihat pandemi sebagai hantu yang menakutkan. Tapi saya percaya, kita tetap masih bisa melihat pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan di tengah pandemi ini. Orang yang bangga pada salib, dia tetap akan kuat dan punya prinsip. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia tetap kuat dan punya prinsip. Saya akan tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padaku. Dia akan kuat dan punya prinsip, aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi Tuhan yang menjadi yang utama dalam hidupku. Dia menyadari betul, dia tetap kuat dan punya prinsip. Bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik dan setia. Melewati lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Ibu-ibu yang masalah rumah tangga sedang tiba, menerpa hidupnya. Bapak-bapak yang sedang dalam tekanan begitu banyak dalam hidup ini. Adik-adik muda yang sedang dalam masa-masa yang menyakitkan yang harus kau lewati. Kalimat saya sebagai hamba Kristus hanya sederhana.
Bagi jemaat Tuhan di Gereja Betel Indonesia Rock yang ada di Surabaya ini. Tetap pegang salib. Tetap bangga pada salib, tetap setia pikul salib. Tetap kuat. Dan tetap jaga nilai-nilai sebagai warga kerajaan Allah. Haleluya. Selanjutnya. Iman Kristen adalah kesiapan untuk bangga pada salib. Why? Kenapa? Karena orang yang bangga pada salib membuat hidup seorang menjadi hati-hati dan berpikir panjang serta tidak sembrono. Hati-hati, berpikir panjang dan tidak sembrono. Ada banyak orang hari ini nggak hati-hati dengan mulutnya, nggak hati-hati dengan pengeluaran uangnya, nggak hati-hati dengan sikapnya, nggak hati-hati dengan pergaulannya, nggak hati-hati dengan keputusan-keputusan yang diambil, nggak berpikir panjang, sembrono sekali. Berkali-kali Tuhan ingatkan jemaatnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu. Yesus bilang apa? Berdoa dan berjagalah. Kenapa kita harus hati-hati, harus berpikir panjang dan tidak boleh sembrono? Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Iblis itu licik. Dia mau pakai sesuatu yang kelihatannya in a gray area, di dalam wilayah abu-abu. Ini wajar normal ketika engkau tidak hati-hati, akhirnya engkau jatuh. Pak, jangan katakan semua yang kau pikirkan, tapi pikirkan semua yang kau katakan. Oh, saya memang orangnya begini, padahal Surabayaan gitu. Hei, ini bukan Surabayaan atau bukan Surabayaan. Yang saya hanya mau ingatkan buat saudara, kita warga kerajaan sorga atau bukan? Hello? Jangan katakan semua yang kau pikirkan, tapi pikirkan semua yang kau katakan. Akan jadi berkat enggak? Akan melukai orang enggak? Akan mempermalukan Kristus enggak? Akan menjadi batu sandungan enggak? Iya kan? Akan mendatangkan sakit hati dan kecewa buat orang lain enggak? Ketika kita bertindak hati-hati, kita berpikir panjang. Kalau saya emosi, kalau saya bentak dan maki, kalau saya mundur dari pelayanan, kalau saya ikut dengan pergaulan yang salah, mungkin untuk sementara untung saya besar. Tapi saya akan menuju pada kehancuran. Kalau saya pacaran dengan yang tidak seiman, betul dia anak orang kaya. Tetapi kalau saya melanggar firman Tuhan, bukankah ini membawa saya pada kehancuran? Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau bertindak hati-hati, kalau kita mau berpikir panjang, Alkitab bilang apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Waktu kita mau pakai pikiran Kristus dan kita mulai tidak sembrono dalam hidup kita, maka ini janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu akan Tuhan sediakan. Haleluya. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus, menuntun kita menjadi hamba kebenaran di tahun reproduction ini, supaya kita tetap bangga pada salib. Karena salib membuat hidup kita normal. Orang yang bangga pada salib membuat hidupnya kuat dan punya prinsip. Membuat hidupnya menjadi hati-hati, berpikir panjang serta tidak sembrono. Dan yang keempat, yang terakhir, membuat hidupnya penuh dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Saya percaya hari-hari ini kita sedang membutuhkan mujizat lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ketika suamimu menyakitkan engkau tetap masih bisa mengasihinya dengan kasih yang dari Kristus. Saya beri nama itu mujizat yang mengalir dari salib. Ketika istrimu cerewet, engkau tak bisa sabar mencintai dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya beri nama itu mujizat yang dahsyat yang mengalir dari salib. Ketika anak-anak muda menganggap pornografi itu biasa. Anak-anak muda menganggap melakukan hubungan seks sebelum nikah itu biasa. Anak-anak muda menganggap onani dan masturbasi itu sesuatu yang biasa. Tapi kau tetap hidup dalam kesucian dan kebenaran. Saya beri nama itu mujizat yang dahsyat yang mengalir dari salib. Ketika pejabat dan pengusaha menganggap korupsi itu normal dan biasa. Tapi kau menolak, kau memilih untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Saya beri nama itu mujizat yang dahsyat yang mengalir dari salib. Ketika orang sekarang kalau ribut rumah tangga gampang sekali berkata, cerai. Tapi engkau berkata, Allah benci perceraian. Apapun yang terjadi aku tidak akan bercerai karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya beri nama itu mujizat dahsyat yang mengalir dari salib. I know. These days,
Life is so tough. Hidup itu begitu keras. Tetapi kita tetap tegak. Kita tetap bersorak. Kita tetap reproduction. Kita tetap reproduksi. Karena kita tahu. Salib bukan hanya ada darah. Salib bukan hanya ada korban. Salib bukan hanya ada kutuk. Tapi di salib ada kepastian mujizat yang dahsyat. Yang Tuhan pancarkan melalui kematiannya. Salib bukan berarti apa yang saya mau harus terjadi. Tapi salib itu berarti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya pasti terbukti. Dan rencana Tuhan supaya hidup kita berkemenangan. Supaya hidup kita jadi berkat. Supaya hidup kita memenangkan jiwa. Supaya hidup kita meluaskan kerajaan Allah. Dan supaya lewat hidup kita kemuliaan Kristus dapat dinyatakan. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Jemaat Tuhan. Di Gereja Bethel Indonesia Rock Surabaya ini. Saya percaya berkat Tuhan luar biasa. Jangan mau lagi kita ditipu menjadi hamba dosa. Hamba iblis, hamba kegelapan. Tapi biarlah kita menjadi hamba kebenaran. Yang bangga pada salib. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Setiap mata terpejam. Izinkan saya berdoa sekarang. Kalau hari ini sudah ingin didoakan. Karena mungkin sudah merasa. Saya anak Tuhan, tapi kok saya masih kompromi dengan dosa, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, sekarang saya paham, saya adalah representatif dari Christ Kingdom. Saya nggak boleh bikin malu nama Tuhan, saya harus bertindak hati-hati. Saya harus berpikir panjang, saya tidak boleh sembrono, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, ada pelunasan, ada pemberesan. Untuk hal-hal yang saya nggak bisa beresin, kok saya masih harus khawatir? Saya kok masih harus berharap pada manusia? Kok saya masih mengandalkan kekuatan sendiri? Saya bodoh, saya mau lepas. Saya mau bangkit. Dan pegang salib sebagai kekuatan saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya sedang berpikir untuk bercerai. Saya bahkan sedang putus asa menghadapi semuanya. Tapi hari ini saya ingat masih ada mujizat. Yang dahsyat, yang mengalir dari salib. Taruh tangan kanan sudah di dada. Izinkan saya berdoa sekarang. Mari kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Di saat ibadah yang luar biasa ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga sungguh kuasa kebangkitan Kristus. Menjadikan kami hamba kebenaran. Yang bangga pada salib. Hidup di dalam salib. Dan senantiasa memberitakan salib Kristus. Di dalam visi gereja kami. The year of reproduction. Tahun di mana kami akan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Tahun di mana kami akan berlipat-lipat ganda bagi kerajaan sorga. Tahun di mana kami akan memberitakan Kristus. Dan mentuntaskan amanat agung Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jamah satu persatu. Kami yang mungkin hari-hari ini kompromi dengan dosa. Kami yang hari-hari ini mungkin jauh dari Tuhan. Kami yang hari ini sedang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, stres, dan kepanikan. Bapa dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan Kristus. Menolong kami tetap menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu persatu Tuhan jamah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, lawatan-Mu. Boleh tercurah melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang di rumah, kami masing-masing, kami yang mengikuti dimanapun saat ini dijamah Tuhan dengan lawatan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan kami tolak di dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami.
Supaya dengan iman itu kami melihat seluruh janji Tuhan dinyatakan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Satu persatu jemaat Tuhan yang hari ini bersama dalam ibadah yang luar biasa bersama Gereja Bethel Indonesia Rock Surabaya ini. Tuhan jamah. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Gerejamu di tempat ini. Gereja Bethel Indonesia Rock di Surabaya ini. Dan seluruh cabang-cabangnya Tuhan berkati. Hambamu Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin. Sebagai gembala pembina dari seluruh GBI Rock ini Tuhan pakai, Tuhan berkati bersama keluarganya. Terus jadi berkat, terus mengalirkan visi-visi yang luar biasa buat kami. Sebagai duta-duta kerajaan Kristus. Juga hambamu Bapak Pendeta Daniel yang Tuhan percayakan menjadi gembala senior kami. Tuhan pakai terus. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani terus Tuhan pakai. Setiap kami yang sudah menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang bodoh. Menerima firman tapi tidak melakukannya. Tapi kami mau hidup di dalamnya. Sehingga lewat hidup kami terpancar kemuliaan Kristus. Keluarga-keluarga kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga melalui keluarga kami, suasana sorga boleh terpancar dan berlaku firman Tuhan. Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Dan keluarga anak-anak Tuhan boleh terus bersinar. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan jamah hidup kami dan senantiasa jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang siap menjadi pelaku-pelaku firman katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat waktu yang diberikan bagi saya untuk melayani sebuah kebanggaan dalam Tuhan. Dan saya terlalu percaya orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberitakan dan disampaikan oleh hambanya. Dan setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa dari Dia sendiri di dalam kehidupan kita. Dia bersuara, Dia berbicara, Dia memakai hamba-hambanya. Dan saya yakin semuanya itu terjadi untuk membuat kehidupan kita jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi di dalam keserupaan dengan Dia sendiri. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan. Sudah persiapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Kami juga teringat akan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Tuhan, balaskan berlipat kali ganda. Biar kiranya hikmat dan semua yang beliau sudah sampaikan dan bagikan, Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dia juga. Dan sebentar kami akan masuk dan bersama-sama akan makan dan minum di dalam kebenaran, di dalam iman, dan di dalam setiap janji-janji yang Kau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Alkitab berkata pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Mengingat akan korbannya, mengingat akan kematiannya, mengingat bahwa di atas kayu salib Dia mengerjakan perkara yang dahsyat mulia untuk membuat hidup kita berbeda. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu melakukannya. Sekali lagi juga untuk mengingat akan karyaku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk apa yang Sang Putra telah lakukan bagi kami. Terima kasih Engkau telah membawa kami kembali di minggu yang baru ini.
Dan kami percaya ini minggu mujizat. Minggu di mana kami melihat kedahsyatan karyamu yang ajaib luar biasa boleh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh sampai di akhir minggu ini dan izinkan saudara saya berdoa. Bagi saudara yang berulang tahun sepanjang bulan April ini, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati dan Engkau menyertai anak-anakmu. Engkau sudah pimpin selama 1 tahun ini dan biar kiranya di tahun yang baru penyertaan-Mu lebih lagi, pengalaman di dalam Engkau, pertumbuhan di dalam Engkau, keserupaan dengan Engkau. Tuhan, Engkau kerjakan dan biar setiap mimpi dan harapan dan cita-cita, baik di dalam kehidupan setiap pribadi maupun juga di dalam setiap pernikahan yang ada. Tuhan, berdoa untuk new wine, untuk anggur yang baru, untuk pernikahan kerajaan, heaven on earth, surga di bumi terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sekali lagi, mimpi, harapan, cita-cita, kerinduan, biar mereka boleh melihat hal itu dinyatakan di dalam kehendak Tuhan pada waktu Tuhan, dengan cara Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara, terimalah semua berkat yang terbaik, berkat kerajaan yang turun atas kehidupan saudara, berkat yang menjagai, menyertai, melindungi, memelihara, memimpin akan kehidupan saudara, berkat yang membuat apa yang dikerjakan tanganmu berhasil, dan berkat yang membawa kehidupanmu mempermuliakan Dia senantiasa hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah diberkati. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kami percaya Bapak Ibu Saudara semua terberkati pada ibadah hari ini. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, pendaftaran ibadah onsite, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh gembala kita tercinta, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Mari kita juga share link ibadah ini sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, and subscribe sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.